Agri hari Selasa bareng sama Intan lagi dan udah ada sama Mas Gita dan juga Coach Akmal di sini. Halo. Halo Intan. Apa kabar? Semangat. Nggak ada. Suara Abrar kenceng banget di sini, sumpah. Tenang, santai. Coach gimana, aman? Insya Allah aman. Masih sehat. rata-rata air. Rata-rata air. Tadi Coach lagi seneng banget kayaknya hari ini. Iya. Habis jalan-jalan, coaching klinik, datang-datang di body. Langsung dia ngomong rata-rata air, abis jalan-jalan ngeliat air. Iya. Mas Gita gimana, aman? Aman. Habis ngeliat air apa pegunungan? Abis ngeliat Intan. Bening. Kayak air ya. Kayak air. Kayak ubin masjid apa? Habisnya banyak yang bilang kayak gitu. Oke nih Jepret Tim, seru banget ya. Hari ini kita banyak banget bahasan. Ini kayak cepet banget ya. Belum kita sempat ngebahas matchday ke-5, udah masuk ke matchday ke-6 aja nih. Betul. Dan kita nggak cuma bertiga doang ya. Iya. Kita ada juga nanti ada Mas Vino yang langsung ngelaporin dari GBLA. Nah, tapi ini kita update dulu yuk hasil pertandingan tadi. Ada Persik versus PSS. Ini Persik kembali harus menelan kekalahan ya. Iya. Dengan skor 0-2. Dan ini juga tadi ada Persib melawan Bali United 2-3. Persib harus kalah lagi ketiga kalinya. Dan ini ada Persebaya lawan PSIS. Nah, langsung aja kita bahas yuk dari pertandingan yang mana dulu nih? Yang paling panas dulu ya. Ya, yang paling panas berarti paling yang panas. di Bandung. Iya, Oke. Persib versus Bali United. Ini semakin seru ya, karena emang kita lihat intens banget pertandingan tadi ya. Kita Betul. lihat juga di menit-menit akhir ada yang sampai dapat kartu merah dan Iya. Nadia dapat kartu merah. Nah, tapi kalau Mas Gita sendiri melihatnya ini pertandingan kan luar biasa banget ya, jual beli serangan. Betul. Kalau dilihat tadi dengan 10 pemain, Persib lumayan juga dong Ya, belakangnya. 45 menit kedua sebenarnya milik Persib ya. Mereka dapat sejumlah peluang yang hanya mereka bisa manfaatkan 2 gol. Bahkan mereka seharusnya bisa menciptakan gol ketiga kalau Iya. tendangan penalti David De Silva itu tidak ditangkap oleh Emrido. Iya. Ini artinya Emrido sebagai penjaga gawang cadangan Iya, karena Mas dia Gita, masuk. Maaf sebentar ya Mas. Oke, Ini yes. ada laporan langsung dari Mas Vino. Wow, ini langsung doorstop. Mas Gita, Ya. ini kita lihat ya, Mas Vino, Vin, Mas. Mungkin lagi siap. Halo, dia lagi interview Spaso dulu. Oh iya, oke Masuk. oke, silakan. Nggak Jadi kedengeran ini- ya? Hah? Kedengeran nggak? Nggak. Apa katanya? Oh enggak. Emang. Oke. Ini Mas Vino, kenapa Mas Vino? Halo? Oke. Halo. Ya, gimana Mas Oke. Vino? Udah lewat komen dulu. Oke, kita Mas Gita maaf ya, nanti kita Oke, lanjutin lagi. siap. Kita langsung tanya Iya, Mas iya. Vino dulu. Mas Vino, tadi gimana suasana setelah tadi panas di atas lapangan? Jadi pemain-pemain itu sempat ke tahan dulu ya. Datang sekian. Baru ada polisi. Mas Vino, suaranya putus-putus, Mas. Headsetnya coba deh, Mas. Halo, jelas nggak? Oh Jelas ya, nggak? ya, 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 jelas. Pegang, Kenapa? pegang. Harus dipegang. Ada dulu. Ya, jadi adiktif gitu. Nah, ini kan, oke. oke. Ya, oke. Ini boleh komentasi dulu. Oke, boleh. Oke. Kita lihat, Mas. Oke. Ada yang boleh yang diwawancara nggak tuh, Mas Vino? Mas Vino wawancara coba, Mas. Iya, ini kita mau coba ya. Mungkin ada yang mau ngomong. Nggak ada yang mau Kita ngomong. coba. Oh, tadi kamu ngobrol. ya lewat. David De Silva, Vin. Kan dia cetak gol ke-6 sama Amalulinya. Heeh. Oke, kita lihat nih ya. Udah hampir sama ya. Udah ya? sama. Udah sama Dia ya. gagal gol Mungkin- ke-7 tadi. Iya. Jadi, coach. Siapa nih? Oh, ke sini. Ini berarti kiper. Wawancara udah, Vin. Apalagi? Pengen Oke. tahu komentarnya apa? Obrigado. Obrigado. Ya. Treinador. Meu treinador. Wih, Ini. Oh ya, namanya Boy Soya Cafe. Si. Oh, oke. oh. Iya. Kak, Kak. Ada Erwin. Kang Budi udah Tapi nggak keluar, ada yang Vin. mau diwawancara pemain tuh. Vin, Iya, Kang Budi iya, udah keluar, Vin. Kalau lagi keadaan kalah. Iya, iya. Kang Budi. Nah, ini Erwin wawancara nih. Ya, Aaron kan bikin gol kedua tadi. Iya, Yang bangkitin Persib sebenarnya. Ya. kita nggak denger sih. Ngomong apa nggak kelihatan, Mas Vino. Heeh. Boleh kita tanya nggak sih? Mixnya harus gitu.
Nggak kedengeran Mas Vino. Oke, nggak apa-apa Mas Vino, kita nggak Iya, kedengeran. Coach Akmal, ini memang kalau misalnya kondisi tim sedang kalah ya, Coach sebagai pelatih dan juga. sorry ya. Ada nih. Ya, Tunggu, Vin. oke, kita tunggu ya. Kita tunggu. Iya, silakan. Sama clock ya. Clock. Silakan Mas Vino. Nah, kalau enak nih. Interview. Nah. Hello, the water. Now we have live. So, how is your opinion after 2 games? You won in the away game. Now you lost 2 in a row. You lost in the home. So, what's your opinion? Yeah, not good, of course, because especially in home, you always want to win, and I think you must win. And if I see us play today, I see a very good passive bundle, but we lack, I don't know, defensive mentality, concentration. They score easy goals, which I think we can prevent. And as a team, I think we play very good, especially throughout the game. We create many chances, but yeah, we concede 2 easy goals, and that's why we lose today. Yeah, this is football also. But of course, I think nobody's happy. Seberapa senang kamu dengan Coach Luis nanti akan datang? Ya, saya pikir pelatih begitu pasti kita lebih bagus dari kita sekarang dan kita dari tahun lalu. Semoga ya, tapi semua merasa ini pelatih sama experience, sama mindset, Eropa juga sudah experience di Indonesia dan kita ada banyak ekspektasi dia untuk bawa kita ke atas lagi. Optimis juara kok dengan Luis Milla, apakah optimis juara? Ya, klub selalu optimis. Yes, oke. Oke, optimis juara Mas Vino gimana? Kedengeran nggak tadi? Kedengeran. Mantap, Vin. Mantap Mas Vino. Mas Mantap. Vino optimis juara. Nah, kalau Mas Vino sendiri ngelihat gimana kondisi di sana, Persib sendiri dan juga dengan kedatangan Coach Luis Milla, Mas Vino gimana nih mendengar jawabannya klub? Ya kemarin kan Luis Milla juga udah di announce ya, udah diperkenalkan sebagai pelatih baru dari Persib Bandung. Kemudian dia nggak menjanjikan juara apa-apa, kan dia ingin membentuk karakteristik. Artinya ketika PPB sudah berhasil membuat karakter tim ini ya, di juara ngikutin gitu. Kemarin sih gue ada dapat di press conference gitu. Okay. Jadi gue boleh ke press media room dulu nggak, biar ada wifi biar bagus. Oh boleh silakan. Kita sambil bahas dulu ya sama Mas Gita sama Coach. Mas Gita tadi gimana Mas? Tadi Mas Gita lagi ngomong maaf banget dipotong. Oke, nggak apa-apa. Jadi ngelihatnya adalah bahwa sebenarnya 45 menit babak kedua itu milik Persib sebenarnya. Bahkan kalau melihat tadi Mark Klok kan bilang bahwa ini permainan terbaik Persib. Setuju. Kenapa? Walaupun mereka sempat mencatat 2 kali kemenangan berturut-turut, mereka tidak bermain sebagus pertandingan kali ini. Hanya memang tadi kesalahan di lini belakang, kemudian mereka tidak bisa memanfaatkan jumlah pemain. Ada gol penalti yang mereka benar-benar murni mendapatkannya, bukan dikasih itu karena benar-benar handsball 2 kali penalti itu. Satu bisa dimanfaatkan David da Silva, satu tidak bisa dimanfaatkan David da Silva. Kemudian ya memang tekanan datang ke Persib karena mereka harus mengejar ketertinggalan. Tapi tadi kalau kita lihat masuknya pemain-pemain pilihan dari Budiman sendiri sebenarnya membawa hasil. Artinya kalau kita lihat 2 pertandingan sebelumnya, walaupun mereka menang kan mainnya juga tidak sebagus yang tadi. Tapi memang kalau kita bicara Bali United, lini belakangnya juga cukup solid walaupun tidak ada William Pacheco. Kemudian mereka kehilangan penjaga gawang Nadio di akhir babak pertama, penjaga gawang cadangannya juga Emrido, kelasnya kan pemain nasional. Jadi memang berapa kali penyelamatan dilakukan oleh Emrido tadi. Iya. Ini Coach Akmal, Coach Akmal sendiri kalau ngelihat kan ini kan kondisi tadi Bali harus bermain 10 pemain ya, dan ini kayak lumayan waktu yang cukup panjang dengan 10 pemain. Pasti. Nah ini kan artinya harusnya berpengaruh sekali dong sama mental pemain dan juga dari pelatih juga pastinya merubah taktik gitu. Nah kalau dari pandangan Coach Akmal sebagai pelatih dan juga mantan pemain, ngelihat kondisi ini gimana Coach? Ya pertama-tama gue ngucapin selamat buat Bali ya, bisa mendapatkan 3 poin di kandang Persib, dan gue juga mengapresiasi yang tadi Om Gita katakan, Persib bermain pasti dengan full power, apalagi di kandangnya sendiri ingin membuktikan juga ada angin-angin segar akan kedatangan pelatih baru. Ya kalau untuk kembali lagi untuk
Bali United sendiri pasti juga mempunyai motivasi yang lebih. Apalagi dia udah, kalau salah tadi dia cetak gol duluan ya. Iya. Ya, pasti juga mempertahankan itu yang lebih sulit daripada menambah. Nah, sedangkan Persib sendiri ini bermain di depan publik. Ya, tadi juga kalau gue lihat juga tadi luar biasa ya, counter attack, jual beli serangan juga. Nah, disinilah peran pelatih bagaimana mempunyai coach influence, dia bisa memikirkan bisa berubah dalam permainan untuk lebih ofensif lagi. Tadi juga bagi saya cukup berhasil ya Coach Budiman yang kita ya. Bisa tadi yang terakhir cetak gol siapa? Siapa tadi? Erwin. Ya, itu salah satu juga kontribusi dari pelatih bagaimana bisa merubah situasi permainan menjadi lebih baik. Oke, Mas Gita, ini artinya kalau tadi juga dari komentar Coach Akmal, Mas Gita juga tadi bilang Persib bermain dengan baik dan tadi Klok pun merasakan itu. Itu Mas Gita melihatnya, berarti ini artinya Persib hanya kurang beruntung aja. Ya, Persib ini kan kalau secara kualitas sudah terjaga ya. Ini walaupun nggak terlalu banyak touch dari Budiman di 2 pertandingan sebelumnya di mana mereka menang, tapi jelas ini tim dengan kemampuan pemain yang di atas rata-rata yang seharusnya bisa mengalahkan segala macam mereka harus bangkit dari mereka kalah 2 kali berturut-turut dari Madura United dan dari Borneo. Mereka bisa bangkit tapi kembali mereka kalah dari Bali United. Dan kalau dilihat kan kedatangan Luis Milla pasti akan membawa perubahan. Tadi aja kalau kita lihat Febri Haryadi mainnya luar biasa ya. Sebelum mereka tertinggal, ada 2 peluang dia di 20 menit pertama. Mungkin ingin membuktikan pada dan juga ada banner ya Luis Milla dan Haryadi karena Haryadi ini kan yang diangkat sebagai pemain nasional oleh Luis Milla. Tapi mungkin yang tidak diperhitungkan oleh Persib adalah Bali United juga punya Ricky Fajrin. Itu yang diangkat oleh Luis Milla juga. Tadi ada 1 assist dari Ricky Fajrin yang bikin gol kedua dari Ilyas Pasusevic. Jadi kalau dilihat memang imbang ini 2 kekuatan yang selalu dan secara rekor kan Persib belum pernah mengalahkan Bali United. Paling tidak draw, Bali United lebih banyak menang terhadap Persib. Jadi memang catatan sejarah yang sulit dilewati oleh Persib Bandung untuk pertandingan kali ini. Tapi tadi kalau melihat dari semua pemain yang perlu mendapatkan kredit lebih itu siapa? David da Silva jelas ya. Dari sisi Persib karena ini gol ke-6, sayang dia tidak bisa mencetak gol ke-7-nya. Tapi kalau kita lihat penalti. Kalau kita lihat Bali kan mainnya luar biasa dari Eber Besa, kemudian Ilyas Pasusevic yang baru menciptakan gol ketiga juga sangat baik sekali. Jadi keseluruhan pemain juga Ricky Fajrin terutama ya. Dari kalau kita lihat main sangat baik sekali. Tanpa William Pacheco pun duet center back mereka juga menampilkan permainan yang dalam 5 pertandingan tidak terlihat mereka seperti tim juara, tapi kali ini mereka terlihat ya, bahwa mereka bisa tim Coach juara. Akmal, sebelum aku ke Coach Akmal, ini ke Mas Vino sebentar ya. Karena masih standby di sini, dia kasihan. Mas Vino, aku mau tanya, tadi kan ada kejadian itu di akhir babak pertama ya, Coach dan Mas Gita ya. Di akhir babak pertama, Nadio harus dapat kartu kuning kedua ya, yang akhirnya kartu merah membuat Nadio harus keluar lapangan. Nah, ini tadi gimana sih kejadian secara Mas Vino ada di lapangan langsung melihatnya, itu gimana Mas? Bisa diceritain nggak? Terus tadi di preskon sempat dibahas nggak? Enggak sih, dia sempat dibahas, tapi memang si Coach Teko juga nggak ngindarin untuk komentarin masalah pasien. Tapi intinya dari Coach Teko, ini malah Coach Budiman Yunus yang bilang bahwa Jufrianto yang bilang bahwa kalau drama-drama kayak tadi itu sebenarnya normal terjadi ya dalam sepak bola manapun ketika tim yang sedang leading terus mengulur waktu, dan kemudian masalah yang Nadio tadi itu kebetulan setelah gol kedua babak pertama, kemudian gue kan sama Nadio bestie banget kan. Wah, bestie. Ini ya. Kayak kita ya. Tadi udah tos-tosan tuh sama Nadio, gimana? Jadi kan pas gol, gue ke belakang gawang dia, terus gue panggil bro, belakang kayak gitu kan. Apa sih lu Bang, jangan ganggu gue gak fokus, kata dia kan. Gue gak fokus, tahu aja kan. Ya udah, nggak lama satu nyerang dilanggar. Gue foto lagi, bocah ngapa lari gitu. Terus akhirnya ya udah tiba-tiba lari, ya Kambuaya ngeplak kepalanya dari belakang, itu sempat chaos juga. Tetapi ya memang hal yang dilakukan Nadio itu sih gue ngelihat ya merugikan Bali United itu sendiri ya. Di saat memang dia lagi leading. Beruntung memang depannya Persib tuh lagi tumpul aja hari ini gitu kan. Dan Ridonya juga lagi bagus menggantinya gitu. Jadi kalau tadi David da Silva bagus, kemudian
Rido-nya juga ya lagi biasa-biasa aja bisa jadi kalah gitu karena Bapak Setra nyerang terus kan Persib. Nah Nadio tuh kayak yang gue dengar mungkin dia ini ya, jadi itu kan stadion tadi sepi banget ya, nggak seperti biasa aja, nggak seperti biasa aja. Nah jadi suara-suara apapun dari tribun itu bakal didengar sama kiper. Nah beberapa kali ada supporter yang ya ini normal sih dalam sepak bola ya, kayak apa ya, yang ngata-ngatain Nadeo lah apa gitu. Tiba-tiba gol pertama Nadeo ke supporter yang ngata-ngatain itu. Terus gol kedua Nadeo dibalik lagi nunjukin selebrasi ke supporter itu. Sampai mungkin ya karena laga ini tensinya naik ya, Nadeo ke bawah suasana itu yang gue lihat gitu. Oke, tapi tadi Mas Vino berarti artinya si Nadeo emosi juga karena tadi dicolek lah ya, bahasanya dicolek gitu ya sama Kamboya ya? Gue lebih agak bisa nyebutkan ya? Nadeo Kayak tuh. ditoyor gitu ya? Gue lebih bisa Boleh ya ngeluarin bahasa toyor? Enggak dong, karena ya ditoyor sama Ricky Kambuaya kan. Tapi kan Ricky juga berniat ngebela si Sato yang diprovok sama Nadeo gitu kan. Ya udah, tapi akhirnya kan sama-sama pemain timnas main bareng ya. Sebenarnya cair lagi, cuman Kambuaya dapat kartu kuning, Nadeo-nya dapat kartu kuning kedua ya keluar. Ya untung Rido bagus banget sih. Iya. Berapa kali big chance dipatahin sama Rido yang harusnya bisa jadi gol kayak Marco tuh sama tiba si Bapak atau si Febri gitu. Iya. Mas Vino, ini kan emang Luis Mia belum bisa ngeracik tim ini nih di laga kali ini. Tapi nonton ya hari ini ya, hadir ya? Ada tadi di tribun di VIP. Oh iya. Wah dapat aja lu Bram fotonya. Abrar gitu loh. Ini dari agen Vino ya. Oh itu dia Coach Luis Mia. Oke. Iya, Ternyata datang langsung ya. Ya Luis datang, terus abis press conference juga Budiman bilang ya semoga bisa segera dilatih Luis Mia gitu kan untuk pelajar berikut. Tapi yang gue dengar kan kitasnya masih belum selesai dengan penguluran waktu 1 hari di lawan PSM nanti di Parepare. Iya itu yang benar. Dan sudah bisa dampingin tim, Luis tuh. Oke, Mas Vino jangan kemana-mana dulu ya, ditahan dulu. Mau ngobrol dulu sama Mas Gita dan juga Coach Akmal. Coach Akmal tadi kalau ngelihat kejadian Nadeo dengan Kambuaya juga tadi kan akhirnya membuat Nadeo mendapatkan kartu merah. Coach Akmal ngelihatnya itu hal yang masih ya wajar dan bisa dimaklumi atau gimana Coach? Ya kalau kondisi di lapangan sendiri itu bagaimana kita bisa mengendalikan emosi. Bagi Kambuaya dia pasti mengambil keuntungan dong ya kan Om Gita. Bagaimana bisa emosi si Nadeo ini dipancing kan kayak gitu kan ya jujur gue ikut merasakan juga nih kondisi mereka gitu loh, karena kan juga sama temen juga emosi naik juga loh. Tapi kita waktu di luar lu kurang ajar lu pasti gitu. Tadi mancing emosi gue aja pasti emosi itu tuh kadang nggak kenal temen gitu loh. Saat kita juga mempertahankan, apalagi tadi kan banyak Nadeo digempur juga kan, banyak peluang-peluang ya. Tadi setuju juga Vino juga bilang mungkin lagi mandul juga ya, striker dari Persib gitu loh. Padahal luar biasa tadi ya penyelamatan juga untuk penggantinya juga Nadeo sih. Rido juga membuktikan performance dari kepercayaan yang diberi kepercayaan sama dia. Iya. Mas Gita, tapi tadi kalau kita ngelihat ya emang kan tadi Mas Vino bilang tensinya tinggi banget. Terus Persib memang ya sayang banget harus menelan kekalahan ketiga. Tapi kalau kita ngomongin Coach Luis Mia nih, Mas Gita sendiri melihat dengan cara bermainnya Coach Luis Mia, bagaimana Coach Luis Mia pendekatan dan sudah terbiasa di Indonesia, optimis nggak nih akan merubah nasib Persib nantinya? Harusnya iya, tapi balik-balik lagi. Jadi aku harus quote kalimat yang selalu ditampilkan oleh mantan asistennya Coach Mia, mantan penerjemahnya dia, Bang Bes. Ya, bahwa semua itu proses. Percaya proses. Luis Mia kan juga dikenal bahwa dia melatih Indonesia sampai pada level permainan yang sangat baik menjelang Asian Games itu, walaupun kita tersingkir di perlapan final adalah dengan permainan yang lebih ke beautiful football untuk kemudian attacking dan menyerang. Ini yang akan ditampilkan dan Persib punya kualitas pemain untuk mendapatkan hal tersebut. Tapi harus percaya proses. Yang persoalannya adalah Persis kan sudah 3 kali kalah. Kemudian manajemen kan pasti ingin
setidaknya instan gitu loh. Dan pertandingan berikutnya kan adalah melawan PSM. Walaupun PSM nanti baru aja pertandingan away di AFC Cup ya. Tapi itu di Parepare juga nggak gampang ya. Baru Persija yang bisa nahan PSM ya di Parepare sejauh ini 1-1. Yang lainnya kalah, bahkan Bali United juga kalah ya. Ini PR lagi bagi Luis Milla. Dan apapun kan kalau kita lihat tadi terlepas tadi provokasi dari Nadeo yang membuat dia kena kartu kuning kedua, itu kan blunder Nadeo yang merugikan Bali United. Tapi pemain-pemain seperti Ricky Kambuaya juga harus hati-hati tadi, karena kalau menurut peraturan seharusnya dia juga kena kartu merah. Toyor pemain itu kan nggak boleh kan? Dia tidak boleh hanya kartu kuning. Harusnya langsung merah. Langsung straight merah karena dia toyor pemain di bagian kepala lagi yang dia toyor. Itu yang membuat Nadeo kemudian marah. Jadi artinya apapun ya seharusnya kartu merah. Dan hal-hal seperti ini yang harus hati-hati, apalagi mereka kan nanti main away ke klub yang sangat baik penampilannya sejauh ini di pertandingan pramusim, di AFC Cup dan bahkan di Liga 1. Oke. Nah, kalau Coach Akmal sendiri ngelihatnya akan ada yang instan nggak, proses instan dari Coach Luis Milla? Melihat ya Coach Luis Milla kan pertangan dingin gitu ya. Baru tadi mau nyamber. Iya. Mau nyamber udah kayak Pertamax ya kan. Tadi mau nyamber seru. Ya seru tadi Om Gita jadi masuk. Jadi ini kan baru berapa pertandingan sih Om Gita? 5 ya? Ini ke-6. Jadi masih banyak pertandingan dan inilah Luis Milla ini bisa merubah game plan atau filosofi yang sudah diberikan sebelumnya oleh Coach Rene. Coach Rene itu kan Coach Rene kan itu udah berapa lama di situ? Ada berapa lama? Ada 4 tahun. Nah, inilah proses yang tadi mungkin Luis Milla juga pasti kan pelatih ini punya program proses dan tujuan ya kan, target. Nah, ini mungkin bisa Luis Milla jalankan, masih ada waktu lah, masih banyak ya Om Gita ya waktunya malah ya. Dia 2 tahun kan kontraknya. 2 tahun di 2 sini. tahun, Ya. ya, dengan opsi diperpanjang ya. Tapi kalau menurut Coach Akmal sendiri, ini akan berapa lama proses yang bisa dilakukan oleh Luis Milla? Luis Milla mungkin beda ya sama timnas ya, apalagi ini kan juga banyak pemain yang lama, mungkin juga ya dalam arti udah masuk putaran kedua juga mungkin insya Allah udah berubah. Oke, tapi Mas Gita ini 2 tahun terlalu singkat nggak sih? Sebenarnya Kalau gini, dikontrak- kan dia baru, artinya dia baru menangani Persib di saat Persib sudah mengalami 2 kali kekalahan. Artinya kan diberi waktu pasti sama pengurus Persib bahwa dia kalaupun akan dievaluasi pada tahun kedua nanti. Dan kalau melihat Persib musim lalu di tangan Robert Rene kan di awal-awal juga mereka jelek kan mainnya. Tapi kemudian mereka membaik, bahkan pada saat di Bali itu sebenarnya prestasi mereka hampir sama dengan Bali United, tapi udah nggak ke Uber Bali United ya waktu itu, sehingga mereka hanya menempati posisi runner up di Liga 1 2001-2022. Artinya tim ini pun bisa cepat beradaptasi. Dari tangan Luis Milla pun harusnya mereka lebih cepat dengan kualitas pemain yang dimiliki oleh mereka. Ini artinya kalau dari kualitas pemain harusnya bisa beradaptasi lebih cepat lagi ya. Aku nggak bilang mereka akan juara, tapi setidaknya akan merepotkan tim-tim yang akan jadi juara. Ada perubahan juga ya, mungkin yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke. Nah, Mas Vino. Ya. Oke, masih di sini ya. Mas Vino sendiri ngelihatnya dengan kedatangan Luis Milla ini udah keputusan yang tepat belum yang diambil oleh manajemen? Ya kan tadi Mas Gita bilang Luis Milla percaya proses, tapi kemarin di preskon dia percaya proyek. percaya dengan proyeknya percaya dengan proyeknya Persib ini gitu, karena kan selain harus tetap konsisten di liga di papan atas juga memang menghadapi AFC Cup ya. Jadi memang harus dicari pelatih yang punya level bisa bawa Persib ini. AFC Cup tahun depan karena mereka kenapa ya? Iya. Karena dipakainya tahun depan. Kalau Luis Milla pilihan tepat atau enggak, ya mungkin kan Persib juga kalau gue sih terlihat agak gengsi juga sama Persija yang udah datangin Thomas Doll, kemudian dia juga ingin datangin dong pelatih yang punya profil bagus, pelatih Eropa punya profil bagus. Dan plusnya adalah dibanding Mas Dol, bahwanya tuh punya pengalaman di Indonesia meskipun bukan di level liga, hanya di tim nasional gitu kan. Artinya memang ini persaingan yang sangat bagus ya ketika lo lihat rival lo merekrut pelatih Eropa dengan segudang pengalaman lo juga terpacu untuk datang pelatih dari Eropa dengan pengalaman yang cukup baik. Bahkan Luis Milla juga kemarin memuji Thomas Doll di bawah Thomas Doll. Persija juga mainnya juga oke. Jadi sangat menantikan banget sih perkara Luis Milla atau pelatih yang tepat atau enggak. Ya, gua nggak bisa jawab ya karena ada keputusan pasti ada di board. Tapi yang jelas yang gue lihat minusnya Luis Milla itu adalah
pelatih ini 3 tahun nggak ngelatih. Jadi Nah, kalau lu rame lihat di internet, di media-media tentang tulisan Luis Mia yang cuma jadi pandit selama 3 tahun, itu gue yang nanya karena gue penasaran. Jadi ya lu ngapain aja 3 tahun, lu update gak sih ilmu kepelatihan lu? Dan dia jawab ya dia update melalui cara yang berbeda, yaitu jadi pandit. Dan ada alasan yang masuk akal juga kenapa dia nggak mau melatih selama 3 tahun kebelakangan, khususnya nggak mau menerima tawaran dari tim Liga 2 Spanyol, memang karena pandemi, karena COVID. Ini akan menyulitkan dia kalau harus pulang lagi ke Spanyol gitu. Tapi perkara ada klub dari segunda liga kah, atau apapun yang nawarin dia, atau dari belahan Eropa lain, gua nggak, dia belum jawab itu. Perkara tepat atau enggaknya ya itu depends gitu. Tapi kalau pendapat gue ya, Luis Mia adalah pelatih yang 3 tahun tidak melatih. Kekhawatiran gue itu akan tapi dia punya pengalaman yang baik di level Eropa sana. Transfer knowledge-nya juga sudah kerasa waktu di tim nasional. Jadi ya ada plus minus ya menurut gue. Oke, Mas Vino kan Coach Luis Mia sempat bilang ya, katanya mau ngebawa 2 pelatih lokal untuk mendampinginya. Kira-kira kalau menurut Mas Vino bakalan ada Bang Bes nggak tuh pindah ke sana? Ya nggak tahu lah, gue nggak tahu lah. Lu tanya Bes lah. Nanti Bang Bes nggak mungkin jawab lah, karena ada kontrak. Kan, iya, tapi kan yang jelas si Bes itu kan di Rans masih ada kontrak kan. Ya nggak tahu dia mau bayar penalti nggak ke Rans itu kan. Bes sudah bilang bahwa dia salut dengan Mila, tapi dia cinta dengan Rans. Oh, wow. Katanya Bes begitu. Secara hati atau profesional? Profesional. Tapi yang jelas kan 2 asisten bukan lokal ini kan, 2 asisten dari Spanyol. Ya, dari Spanyol. Negara dia. bilang. Dia dari negara dia mau bawa terus satu asisten coach, 1 pelatih fisik. Tapi yang jelas kan itu buat menambal dia buat asisten itu satu buat mempermudah kinerja dia gitu kan dari sisi teknis juga. Tapi yang paling penting yang gue bisa pastikan bahwa dia akan bawa asisten dengan bisa bahasa Inggris yang jago. Karena masalah dia ada di bahasa juga. Iya, betul pasti. Iya, untuk komunikasi. Oke, Mas Vino makasih banyak. Mas. Udah nih. Udah. Mantap gitu. Mau sampai habis? Topi boleh, Bing. Topi boleh. Makasih Mas Vino ya. Dikasih Haruna. Wah. Ntar gue minta sama anaknya Papa. Salam buat Bestinya. Makasih, salam buat Besti yang sabar. Iya, siap. Bye. Sukses. Oke. Makasih, Bin. Makasih. Oke, ini langsung ke Mas Gita sama Mas Vito. Tapi nanti dulu soal Besti ya. Iya. Kalau kamu kena kartu merah, aku masih belain juga. Karena kita Besti. Coach Akmal tadi aku menarik ya denger Mas Vino bilang menyoroti bahwa emang kekurangannya Coach Luis Mia 3 tahun tidak melatih secara langsung ya, walaupun katanya upgrade terus tentang kepelatihan. Nah, ini pengaruh banget gak sih Coach nantinya? Biasanya pelatih itu melatih dia di akademi. Tidak dia Stop, benar-benar stop gitu, dia ngangkat kaki ya kan, dia belajar textbook buku gitu. Enggak juga. Pasti pelatih juga turun melatih akademi. Dia harus mentransfer ilmunya, upgrade ilmunya ya, yang dia punya itu dia harus diulang-ulang terus. Pelatih itu kan perlu mengulang-ulang. At least ada praktek di lapangan gitu ya. Harus ada prakteknya, harus ada kondaknya. Seperti itu. Nggak mungkin dia stop 3 tahun dia nggak ngapa-ngapain, nggak mungkin banget. Pasti dia juga cari akademi yang bisa dia latih. Oke, Mas Gita. Tapi kan kalau ngelihat gayanya Coach Luis Mia itu kan tiki taka ya, yang ball possession. Ini cocok nggak sih sama pemain-pemain Persib yang ada sekarang? Dia kalau secara keseluruhan mungkin nggak sama dengan Coach Rene ya. Tapi jelas bahwa dia kan melatih timnas kita juga awalnya kan tidak seperti itu, tapi kemudian dibawa ke arah sana. Gitu. Timnas kita belum seperti itu. Tapi ya ini balik-balik lagi. Pemain-pemain Persib punya kualitas untuk bisa berubah ke arah sana dan mungkin aja akan ke sana. Itu kenapa kontraknya sampai 2 tahun. Oke, gitu. nah. Tapi yang aku agak menarik dan agak geli adalah bahwa dia 3 tahun tidak melatih. Nah, jadi itu dia. kalau Coach Akmal kan bilang tapi dia akan di akademi ya. Yang harus diperhatikan bahwa dia juga kan dia bilang bahwa dia menganalisa selama ini pertandingan demi pertandingan sebagai pandit gitu kan. Jadi rasanya pertanyaan itu harus ke Coach Yasin. Dia kan juga tidak melatih lagi tapi sebagai pandit gitu. Kalau melatih lagi gimana? Iya, kalau melatih lagi gimana gitu. Pasti
akan ada apa ya, adaptasi yang harus dia lakukan dengan 3 tahun dia absen untuk melatih. Bahkan kalau kita bilang kan Guardiola juga sempat 2 tahun ya, nggak dua berlatih 2 tahun, tahun dua berlatih. tahun, Dia ya. benar-benar hanya apa ya, analisa-analisa dari TV, tapi kemudian pada saat melatih lagi ya dia punya tangan dingin yang bisa dia terapkan kepada tim yang diasuhnya. Ya, ini menarik ya. Kayaknya proses adaptasinya mungkin benar-benar kita harus percaya dengan proses, benar Iya, kata Bang betul. Bes ya, karena kan emang pelatihnya harus adaptasi juga dan juga para pemain harus beradaptasi dengan cara baru lagi gitu ya. Mungkin kan juga tekanan-tekanan pressure itu yang pelatih juga nggak dapatkan kan, juga kualitas pemain Om. Ya, Kan beda dong akademi sama top level kan, pasti bener beda banget. gitu loh. Iya. Dan atmosfer Liga Indonesia dengan timnas Indonesia Iya. juga kan cukup beda Betul, ya. betul. Kita nggak tahu pressure-nya kan, Iya, mungkin iya, 2 iya. tahun, tapi kita nggak tahu ntar netizen ya kan bisa Iya, menentukan Indonesia gitu loh. Ya Betul, kan? karena kalau kita timnas kan kita butuh 6 bulan untuk berapa pertandingan di mana akan ada kritik. Kalau ini kan minggu per minggu kritiknya tuh akan tetap berjalan, dan itu hasil buruk minggu pertama akan berimbas pada minggu kedua, minggu ketiga bagus, minggu keempat belum tentu. Ini akan terus-menerus tekanan dari supporter. Iya benar. terutama. Paling benar udah nggak usah pakai medsos ya. Tapi kadang-kadang kembali lagi di manajemen ya Om kita ya, Iya, karena benar. bagaimana dalam pembicaraan mereka itu oke, kalau mereka tuh punya komitmen untuk 2 tahun prosesnya ya silakan, mungkin untuk sekarang bertahan atau di 5 besar Iya, kan. iya, iya. Oke, tahun ke depan juara betul. gitu loh. Terakhir sebelum gue balik. Mas Vino? Vino nih. Ya kenapa Mas Vino? Ya tapi bagus juga sih Luis Milla datang sekarang ke GBLA, lihat Persib yang kalah gitu. Jadi dia tahu bagaimana keadaan tim kalau memang dalam pressure, supporter kayak apa, itu bisa jadi bahan dia gitu kan. Iya, dia, iya, dia diperlihatkan bagaimana dengan situasi tim yang kalah, supporter yang marah gitu. Iya. Menurut gue ini awal yang bisa jadi pelajaran berharga buat Luis Milla, dan buat Mas Gita tadi yang bilang itu apa, ada punchline keren banget itu tadi, bilang bahwa Coach Luis Milla adalah Coach Justin gitu, pelatih yang 3 tahun belakang nggak sibuk melatih tapi sibuk jadi pandit. Keren. Itu kalau lo stand up comedy juara ya Mas. Gitu. Bang, masih masukin dong saya tahun Stand up comedy. Tapi stand up olahraga harus masukin nih jadi pesaing. Jadi TikTok. Oke, thank you Mas Vino. Gila Mas Vino. Masih ada loh. Ada aja, masih ada. Dia masih seru berarti kan Iya. kita. Vino stalking nih. Waduh. Oke Mas, ini ada yang seru juga. Ini PSIS lawan Persebaya harus berakhir kemenangan dramatis dari Iya. Persebaya nih. Tapi Marcelino kembali Marcelino kembali muncul nih. Ini Iya. kayaknya awalnya Persebaya ya. Sebenarnya ke waktu melawan Barcelona tapi melawan Borneo FC minggu lalu di week kelima udah kelihatan kok mereka sangat mengimbangi di kandang di Segiri yang begitu disebut sebagai kandang angker bagi lawan-lawan. Itu mereka bisa mengimbangi, dan bahkan ada protes dari Coach Aji ya bahwa mereka ada apa ya, ada blunder dari wasit yang membuat mereka dirugikan itu. Nah itu tadi. Jadi artinya ya balik lagi Persebaya seperti musim lalu dengan melatih pemain-pemain muda dengan kehilangan banyak pemain-pemain inti mereka. Coach Justin sorry. Kok jadi Coach Justin? Coach Aji perlahan tapi kangen gue kayaknya. Perlahan tapi pasti ya balik lagi seperti Persebaya kemarin merangkak untuk mengejutkan lawan-lawannya, dan bukan tidak mungkin ini mereka mengalahkan PSIS Semarang yang di pramusim sangat baik sekali, tapi di kompetisi kan ya nggak terlalu baik ya. Sekarang poinnya baru 7 dengan 2 kali menang 1 kali kalah dengan gol -1. Mereka bahkan kalah dari Persebaya dan hanya di atas Persib Bandung ya jadinya. At least kalau dari 18 ada di tengah ya. Iya, Kalau lihat betul. klasmen tuh agak sakit hati. Habis bahas sama Abraham dan kita nggak bahas di sini. Tapi asik Tan. Hari ini gue seneng sama Liga Indonesia tidak ada yang jago kandang. Iya. Malah hari ini 2 tim Kandang. kandang menang. Kayak Kandang. tadi Persik Sleman menang di kandang Persik. Ya. Terus ya Bali United menang dapat 3 poin di kandang Persib. Cuma satu aja tadi Persebaya ya kalau nggak salah. Yang menang lawan PSIS. Yang menang lawan PSIS. Iya. PSIS. Dan semuanya juga saling progres ya. Artinya PSS kan juga dikritik bahwa mereka hanya mampu mencatat 1 kali kemenangan, tapi sekarang mereka sudah mencatat 2 kali kemenangan sejauh ini. Mungkin yang tetap menjadi tanda tanya adalah Persik ya. Udah caretakernya ya Saragi belum bisa membawa Persib, 2 kali dia pegang dua-duanya kalah. Dua-duanya kalah semua Dan ya. ini kekalahan kelima ya. Bahkan kalau kita bicara kan
Coach Jackson Tiago walaupun sudah mengundurkan diri di pertandingan terakhirnya mencatat kemenangan buat Persis Solo ya. Iya, benar-benar. Jadi belum ada progres dari Persik ya. Nah, tapi kalau kita kembali lagi ngebahas Persebaya ya. Tadi sempat dibahas sama Mas Gita juga. Kalau waktu itu sempat protes juga sama blundernya wasit ya. Coach Akmal kalau sebagai seorang pelatih nih, ini hal yang wajar nggak sih? Melihat kekecewaan Coach Aji juga kan Persebaya sempat menyuratkan kan minta investigasi untuk wasit pada pertandingan itu. Pasti kecewa lah, yang namanya pelatih itu udah melatih, terus lagi melalui proses, ya kan capek-capek dan akhirnya kecewa sama kepemimpinan wasit. Pasti juga akan melakukan protes lah. Itu biasa, hal yang biasa. Iya, tapi sebenarnya waktu itu, nah ini ya kejadiannya ya. Nah, ini tapi, masuk ini, setengah tiang kalau orang bilang setengah tiang ini. Iya, ini kan blunder wasit. Iya, kelihatan banget kan wasit blunder. Nah, tapi sebenarnya ini wajar banget. Walaupun setelahnya udah minta maaf ya Mas Gita ya, tapi kan tetap sebenarnya yang kita pertanyakan adalah, yang dipertanyakan oleh Persebaya adalah keputusan di atas lapangan, kan tetap harus ada sanksi. Karena pada saat sanksi seperti ini kan bisa merugikan Borneo yang bisa membawa kebangkitan bagi Persebaya ya. Mungkin hasilnya akan beda, itu kan pasti yang diperkirakan, yang dianggap oleh para manajemen Persebaya dan juga Coach Aji. Iya. Ini itulah sepak bola ya Tan ya. Juga mungkin juga kayak Hirose kalau nggak salah ya, siapa? Bener ya? Nih. Iya, Hirose, benar. Hirose juga mungkin juga nggak ada niat. Dia juga emang nggak selamanya main di liga juga kasar kan? Iya. Ya kan? Mungkin juga di situ juga dia nggak ada niat dan tiba-tiba dia melakukan seperti itu. Itu juga di luar, kadang-kadang di luar hati nurani kita gitu. Iya, betul. Ya kan? Gue pernah nyikut orang. Kayak nggak sadar ya? Gue tuh nggak tipe kayak gitu. Gue pernah nyikut orang, bocor. Gitu loh, sampai gue udah deh gue keluar aja deh, gue main bola udah keluar aja, beneran kita kita nggak melakukan, maksudnya nggak niat, gue tuh nggak kayak gitu sebenarnya. Gue tahu penyayang lo. Wah itu dia kayak kucing aja. Oh gitu Coach, jadi bisa kayak benar-benar tiba-tiba merasa gitu semua di luar jangkauan kalau sepak bola itu. Kadang kita melakukan hal yang buruk, kadang juga kita melakukan hal yang di luar nalar kita dan melakukan yang kebaikan. Iya betul. Itu kan pressure tinggi dan sepersekian second harus berpikir itu yang kadang-kadang. Ya, sepersekian dia harus ada decision. Iya. Ngomongin kesikut, ada juga pemain Persija yang kesikut nih. Oh iya, kemarin ya Kudela. Iya, gimana Coach ngeliatnya? Sama Arthur Bona ya. Iya, Bona. Ya itu dia, Arthur Bona juga ya dia juga nggak itu. seperti itu ya, juga itu faktor ketidaksengajaan dan itu juga emosi sesaat. Kan gitu, Cila emosi sesaat. Emosi sesaat. Ya Mas Gita, ini tapi kan memang kayak banyak dan sering terjadi ya, kayak kemarin juga Persija juga sempat harus merasakan itu juga. Nah Mas Gita melihatnya gimana? Ya kalau aku bilang itu pressure ya, walaupun tidak bukan berarti bahwa itu diperbolehkan kemudian harus berlarut-larut bahwa sumber ketidaksengajaan itu akan terus jadi alasan. Karena banyak sekali ya itu tadi tekanan pada di lapangan. Kalau kita lihat kan bagaimana pertandingan yang golnya itu silih berganti, seperti contohnya Persita pada saat mengalahkan Persikabo 5-3. Itu kan bahkan Osasaha sampai menari-nari di pinggir lapangan. Itu kan mendelay waktu, itu kan bagian dari proses dia menghilangkan pressure terhadap dirinya juga ya. Walaupun itu sangat tidak respected itu ya, tapi ya balik-balik lagi bahwa itu akan ada tekanan dan dia sudah mencatat kemenangan melawan tim yang selama ini belum terkalahkan. Oke. Nah, tapi kalau ngelihat aksinya nih, ini sampai nari-nari padahal bola ada di kakinya, ini etis nggak sih Coach? Ya, harusnya enggak kan? Kita harus respect dong sama lawan. Bagaimanapun ya attitude itu yang utama, kita respect gitu loh. Tapi ya kembali lagi untuk pemain itu kadang-kadang ya seperti itulah. Satu, pressure dan kondisi fisik kita sudah habis. Jadi ya emosi kita keluar kan. Pasti juga luar biasa lah di dalam lapangan itu kan. Apalagi Osas kan juga pernah memperkuat Persikabo juga ya, seharusnya berpikir seperti itu. Tapi Mas Gita ini kan sebenarnya kayak masih bisa dengan cara lain, nggak harus nari-nari juga. Iya betul, mengulur waktu kan bisa dengan cara yang mungkin menjengkelkan lawan tapi lebih bisa diterima ketimbang menari-nari. Seperti misalnya bawa bola ke pojok corner untuk kemudian juggling di situ, screening bola di sana, itu kan banyak dilakukan oleh para pemain profesional sekarang untuk sekadar mengulur-ulur waktu. Iya. Nah, Mas Gita, ini kan kemarin Persija ya, akhirnya mana sini Persija? Kemarin kan kita lihat Persija walaupun ada beberapa kejadian juga nih, Persija udah diprediksi akhirnya menang juga nih kali ini ya 3-0. Mas Gita sendiri melihatnya, ini coachnya senang nih. Coach dulu deh. Coach, gimana melihat kemenangan Persija ini akhirnya? Ya kalau gua lihat kemarin walaupun menang 3-0 tapi kayaknya atau Mas Dul nggak begitu impresif gitu loh, masih ada kekurangan yang
game plan itu yang dia pengen Tampilkan ya. Dia tampilkan. Nah, ini kita, di bagian gitu. mananya, Coach? Ya, Kalau menurut mungkin Coach juga Abdul? dari segi anak-anak juga mungkin performanya turun, banyak yang cedera juga. Ya kan, itu salah satunya. Dan kemarin juga gue lihat kembali lagi ke Rans ya, gue analisa Rans juga kemarin dia udah ketinggalan 3-0. Mungkin juga kembali lagi, karena gue berpikir gini, bukan dari hasil ya, tapi cara bermain itu yang kadang-kadang kita sekarang kita analisa ya. Iya. Kalau Rans? Kalau Rans kemarin gue maksud Pak RD itu mungkin udah ketinggalan 3-0, kenapa lu nggak pressing? Kenapa lu nggak tingkatkan intensitas yang lebih gitu loh? Pressingnya mau kalah 3-0, mau kalah 5-0 itu sama aja, gitu. Tetap kalah juga kan, gitu loh. Tapi kemarin yang gue lihat malah Rans mengendorkan permainan, malah dia defend. Iya, ya kan? Makanya agak membosankan babak kedua ya. Betul, Babak kita keduanya agak membosankan, dibanding babak setuju, pertama, agak membosankan gitu loh. Mungkin tidak seperti yang diinginkan. Kalau kembali ke Persija, nah Persija ini juga kan harus butuh banyak rotasi ya. Jadi pemain juga nggak mengandalkan itu aja gitu loh. Sekarang kan juga gampang ya. Mungkin di situ andalan ada Kemercik sama Hanno Behrens. Terusnya lagi sama siapa di belakang Kudela. Ya kan? Nah, inilah yang dari Asia itu ya. Asia itu sama Yusuf, sama Yusuf. Ada Yusuf, betul. Iya, tapi kalau ngeliat Kremenchik sendiri kayaknya belum dapat gol yang dia mau ya. Kayak nggak ada frustasi gitu, kayak nggak ada supply bola kan. Iya. Kalau ngelihat Persija sebenarnya aku paling expected bahwa mereka akan bermain dengan gaya Eropa. Kenapa? Ada 3 pemain high profile Eropa dan 1 Asia yang sudah bermain di Eropa juga ya. Dan juga ditambah pelatihnya ditambah pelatih juga yang Thomas Doll yang notabene adalah berkeliaran di Eropa kan selama ini. Dan juga dari Jerman kan. Ya, yang berkali-kali aku bilang bahwa mereka itu main baik sekali di 30 menit pertama lawan Bali United di pertandingan pertama pada saat mereka kalah. Hanya itu? Iya. Itu benar-benar mereka menampilkan kayak gaya main Eropa. Pemain lokalnya kayak nyambung dengan para pemain asingnya. Dan tapi setelah itu mereka belum menampilkan sama sekali. Karabatic baru cetak 1 gol ya, 2-1 pada saat menang lawan Persis Solo. Dan ini kemenangan kedua mereka ya. Melawan Rans di mana mereka jadi 2 kemenangan itu mereka catat dari tim promosi. Ini yang dan ini kan nanti mendekati ke El Clasico di bulan Oktober ya dengan si Persib Bandung sudah dilatih oleh Luis Milla. Ini yang harus diperbaiki dengan cepat oleh Thomas Doll karena Thomas Doll sendiri kan bilang bahwa secara high profile Luis Milla di atas dia. Jadi ini El Clasico di mana kedua pelatih sama-sama saling memuji. Pembuktian juga ya, dari pelatih Eropa ini ya. Ini menarik sekali kita tunggu. Nah, tapi tadi kalau kita ngelihat papan klasmen, kita lihat juga di bawahnya tadi Madura ya pertama ya. Madura pertama ada PSM Makassar ya. Menarik banget PSM. Nah, ini dia. Ini Madura ada PSM Makassar di sana. Ini PSM pun juga konsisten aja ya. Dia selalu walaupun tipis-tipis walaupun fokus di AFC tapi menang aja dan dapat poin bagus juga. Ini juga ada pujian dari Almeida ya. Ya, Mas Gita, tapi ini melihat PSM Makassar. Nah, ini dia nih ya dari Eduardo Almeida, dia bilang katanya di babak pertama kita main gak bagus dengan PSM, harus diakui bermain lebih baik. Nah, Mas Gita melihat bagaimana PSM ini bisa memanage permainan mereka di liga maupun di AFC dan ini kan juga masih berlangsung terus. Ini seperti apa, Mas? Kalau aku bilang mereka bermainnya lebih pragmatis dan efektif ya. Ini artinya mereka nggak menang besar, tapi mereka menang cukup. Kemudian pada saat melawan Bali United lah, contohnya di pertandingan kedua, pertandingan pertama mereka di Pare-Pare sebagai tuan rumah. Di mana mereka setelah mencetak gol pertama cepat, mereka kan ditekan oleh Bali United dengan kualitas pemain Bali United. Mereka bertahan dengan baik dengan pola 3-5-2 mereka. Artinya Yuran sebagai center back, kemudian ada Yakob Sayuri juga ya center back dan Agung Manan 3 center back ini bermain sangat baik sekali di pertandingan demi pertandingan. Inti kekuatan mereka adalah di lini belakang mereka, kemudian di tengah dan di depan ada William Ploin yang bermain sangat baik sekali sampai dengan week ke-6 ini yang membuat mereka di 2 kompetisi berjalan sesuai dengan plan mereka sejauh ini. Iya, tadi Mas Gita ngomong pertahanan, Coach ini setuju ya kalau ngeliat pertahanannya PSM kayak makin rapat, Coach? Ya, satu tidak hanya pertahanan makin rapat. Jadi kalau main bola itu kan gak hanya bertahan, juga menyerang juga. Dan bagaimana pelatih ini memberikan transfer knowledge bisa dipahami oleh pemainnya. Kadang itu kan simple nih pelatih nih kayak gitu, nggak neko-neko gitu kan. Jadi inilah kalau bagi gua ya, menurut gua nih mungkin PSM ini pelatih ini bagaimana pemain ini bisa menyerap dan bisa memahami apa yang diinginkan oleh gitu. sang pelatih. Apalagi di sana gua tahu banget jiwa Ramang itu ya kan luar biasa di sana. Gitu, walaupun main lokalnya juga di sana kan mendukung banget kan, banyak main lokal sana gitu. Iya, betul. Ya, yang bener-bener mereka tuh punya kecepatan, punya fighting spirit yang tinggi gitu loh. Apalagi di AFC. Nah, kita kembali AFC nih. Mereka tuh AFC nating tulus banget. Gua waktu itu kalau di AFC ikut PSM itu tahun 2005-2006, ya mereka itu main-main aja gitu kan. Maksudnya nggak ada target apa-apa.
Tapi tanggung jawab di lapangan itu penuh. Tanggung jawab tapi tidak ada tekanan. Tidak ada tekanan. Total banget, totalitas banget gitu loh mereka, gitu loh. Ya gila, keren banget ya sampai semifinal zona Asia. Iya, dan bahkan bisa ke final. ASEAN. Ini bisa tembus luar biasa. Iya, Tembus dengan wakil India di ban oleh FIFA, kita Iya. bisa tembus ke ya yang paling tinggi ya prestasi ya siapa tahu jadi juara AFC Cup. Iya. gitu Iya, kan. iya. Dan ini menariknya kan PSM kemarin sempat minta mundur. Harusnya main tanggal berapa aku lupa deh. Kan besok Yang mereka awal, ditunda yang lawan Barito 25 karena ya? tanggal 24. Tanggal 24 karena harusnya mereka mereka main melawan Kuala Lumpur City FC. Terus minta lagi di Mereka tanggal mundur 29 di tanggal ya. 29, mereka minta mundur karena mereka minta diundurkan lawan Persib tapi tidak diberikan oleh LIB. Iya, yang nggak Kenapa? dikasih sama LIB. Iya. Kalau Mas Jadi ada Gita, jeda lihat ya. waktu berapa hari? 5 hari 5 sebenarnya ya, hari, 24 mereka akan pulang ke sini tanggal 25 menuju 29 kan ada 4 hari. Jadi kalau mengacu ke peraturan sepak bola ya LIB memang tidak memberikan. Kenapa? Karena memang 4 hari itu cukup waktu yang dibutuhkan untuk rehat pemain, untuk pemain istirahat. Kemudian kalau kita lihat tadi kan Yuran dan Agung Manan kan tidak akan dibawa ke Kuala Lumpur City. Kenapa? Iya. Karena dia terkena kartu merah di AFC. melawan Kedah waktu itu sehingga tidak bisa bermain. Sehingga praktis cukup banyak waktu istirahat. Ya itu tadi Bernardo Tavares pun ya kalau protes pasti protes ya, tapi tidak diberikan waktu tidak diberikan jadwal mundur ya wajar-wajar aja karena nanti akan diberikan jadwal tunda kalau mereka sampai lolos ke babak berikutnya. Berikutnya. Artinya di liga-liga week 9 atau week 10 mereka pasti akan minta Istirahat ya. pengunduran diri. Iya, iya. Ya. Kalau Coach Akmal sebagai pelatih melihatnya? Ya wajar ya sebagai seorang pelatih minta mungkin itu mencoba aja ya kita Iya, ya. betul. Ya mungkin ya kembali lagi ke federasi kalau emang nggak dapat izin sama LIB ya jalanin aja. Gue dulu pernah sampai tuh kayak orang naik dari Lebak Bulus ke Blok M ke Bayoran. Itu tuh luar biasa capeknya kita. Benar. Jadi kita dari Yokohama Marinos kita main ke Bontang. Bontang kan 6 jam 7 jam Iya, perjalanan betul. naik bus. Itu banyak yang muntah loh Tan. Gitu loh. Jadi udah kita tuh emang udah ya udah ikutin aja jadwal yang udah begini gitu Iya, loh. iya, iya. Kita ikutin aja gitu. Malah ya situ pinter-pinter pelatih untuk merotasi pemain. Jangan yang itu-itu aja gitu loh. Iya, kita doain aja ya mudah-mudahan nanti juga emang bisa diatasi oleh PSM ya Iya, dengan jadwal-jadwal lancar ini. semua lah ya kan yang penting Iya, iya. pemain jangan ada yang cedera kan itu kan. Iya, iya. Nah, tapi kalau melihat persiapan PSM sendiri di AFC, Mas Gita seberapa optimis? Optimis, mereka bermain 0-0 ya di grup melawan tim yang sama ya. Artinya mereka waktu itu mencatat 2 kali kemenangan, 1 kali imbang, 1-1 imbang melawan Kuala Lumpur City Ya. FC. Tapi ini balik-balik lagi, sekarang kan percaya diri itu ada di seluruh pemain PSM. Everton cetak gol juga udah di Ya. Liga, William Pluin juga kembali bikin assist dan bikin gol. Lini belakang mereka solid, tengah juga demikian. Jadi rasa-rasanya cukup optimis bagi mereka untuk membuka sejarah baru bahwa ada klub kita yang akan berhasil setidaknya masuk di final zona ASEAN. Iya, Coach Akmal melihatnya apakah optimis bisa membuat rekor baru nanti di AFC? Optimis kembali lagi banyak faktor ya Tan ya. Mudah-mudahan pelatih ini bisa menjaga suasana selalu kondusif. Intinya gitu. Soalnya banyak faktor yang bisa mengganggu dari luar lapangan ke dalam lapangan. Oke, ini Intinya bisa menjaga aja konsisten para pemain itu bisa bermain dengan performa yang maksimal. yang maksimal juga dengan istirahat yang cukup juga tadi Coach Akmal Pasti, bilang pasti. juga ada rotasi dan lain-lain ya Coach ya. Nah, tapi kalau misalnya melawan tadi Mas Gita Kuala Lumpur FC Mas. Ya, betul. Ini akankah menjadi tantangan besar juga buat PSM Makassar? Iya, pasti ya. Kenapa? Karena ini kan mereka dianggap sebagai salah satu tim yang konsisten di liga Ya. bersama Borneo, bersama Madura United. Dan kalau dua klub yang lainnya itu hanya konsentrasi di lokal, ini mereka juga harus konsentrasi keluar. Artinya nggak ada pilihan lagi bagi Tavares bahwa dia harus melakukan semuanya. Tavares kan protesnya gini, mutu wasit di liga kita emang sangat iya, rendah. Itu kenapa pemain-pemain mereka sampai melakukan tindakan kasar melawan Kedah City dikenakan kartu merah. Mereka kaget karena pada saat mereka melakukan hal yang sama di liga itu nggak kena. Nggak kena. Nah, hal-hal seperti ini yang benar-benar Yang harus iya, iya, statement gitu. Itu yang Tavares juga harus berpikir bahwa nanti melawan Kuala Lumpur City FC juga tidak sama dengan liga bahwa wasit-wasit di sana akan lebih tegas terhadap kesalahan yang kecil sekalipun. Nah, itu intinya bahwa secara kualitas mereka di atasnya Kuala Lumpur, tapi hal-hal seperti itu yang bisa mempengaruhi penampilan mereka kalau mereka sampai terkena kartu merah Oke, lagi. Coach Akmal Ya. gimana melihat PSM akhirnya akan menghadapi Kuala Lumpur? Ya pasti PSM lebih fokus lah, pasti lebih fokus ingin membuat memberikan yang terbaik lah. Apalagi ini sejarah juga ya kita ya, bisa lolos sebenarnya tapi nanti bisa masuk semifinal, bisa final. Ini sejarah juga. Udah berapa lama tuh Mbak
PSM dulu dari zamannya Mas Kurus kalau nggak salah. Iya, betul. Lolos zaman ya alhamdulillah zaman gue juga ngerasain juga. Ya, sekarang juga Kali ini lagi ya. bagus ke apa? Berapa besar ya? Final zona ASEAN. Zona ASEAN kan itu kan lebih bagus lagi Ya, gitu loh. ya oke. Pokoknya kita doain terus buat PSM Makassar. Semangat buat Wako. membawa harum nama Indonesia ya, mudah-mudahan. Aduh, ini tadi udah banyak banget yang kita bahas ya. Seru banget. Semuanya udah keluar di matchday ke-6, baru 3 pertandingan tadi ya. Iya. Terus tadi ada hal-hal yang kita bahas di luar itu. Mas Vino juga tadi udah gabung sama kita. Makasih banyak Mas Vino. Kalau masih nonton udah keluar ya Mas Vino ya? Oh, udah keluar. Oke. Mas kita makasih banyak. Sama-sama. Coach Cakwa makasih. Sama-sama. Jadi makasih Sehat. banyak udah nonton. Kalau gitu segini dulu aja. Kita nanti bahas lagi hari Kamis. Dadah.